Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018-210-243. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pesaing merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual di pasaran sebagai bagian dari manajemen harga. Manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan, produksi, dan perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi manajemen harga yaitu harga dan produk saingan. Semakin tinggi tingkat persaingan harga, maka akan semakin sulit bagi perusahaan menetapkan harga yang menguntungkan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut lebih kreatif untuk mencari pasar atau area penjualan baru dengan tingkat pesaing yang masih rendah. Harga pesaing jika tidak diperhatikan oleh perusahaan, maka akan berdampak pada tidak laku produk di pasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga jual produk berdasarkan biaya. Metode ini menetapkan harga dengan menetapkan terlebih dulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan. Tingkat pengembalian modal tersebut juga merupakan tingkat laba minimal yang harus diperoleh perusahaan. Para ahli menyebutkan sebagai markup. Jadi, menurut saya yang dapat saya simpulkan yaitu metode ini menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, serta tingkat laba yang diinginkan. Tadi saya juga menjelaskan para ahli menyebutkan sebagai markup. Markup sendiri yaitu salah satu metode penetapan harga yang paling sederhana dan paling umum diterapkan dalam dunia bisnis. Dengan melakukan markup akan didapatkan margin atau tingkat keuntungan awal atas barang yang dijual. Contohnya, misalkan saya mempunyai counter HP. Saya membeli HP merek A di produsen seharga 3 juta. Kemudian saya ingin mendapatkan keuntungan 500.000. Jadi saya akan menjual harga tersebut dengan 3 juta ditambah 500.000, yaitu 3,5 juta. Jadi keuntungan yang saya dapat diperoleh dari sebagian markup tersebut. Dalam metode ini persentase yang ditambahkan cukup bervariasi, semakin ke bawah semakin besar. Misalnya persentase markup distributor 10%. Kemudian di saluran bawahnya agen atau grosir 15%, dan kemudian ditambah lagi 25% untuk reseller. Selanjutnya akan saya bahas lebih rinci dalam kasus PT Prima Niaga. PT Prima Niaga adalah produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal yang digunakan sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah 50.000 unit produk, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk sebesar 320 juta. Nah, dalam metode penetapan harga jual produk dengan berdasarkan biaya ini, rumusnya yaitu total biaya ditambah tingkat pengembalian atas modal dikali modal dibagi volume penjualan. Maka harga yang ditetapkan untuk produk tersebut yaitu harga sama dengan 320 juta total biayanya ditambah tingkat pengembalian atas modalnya 20% dikali modalnya 500 juta dibagi dengan volume penjualannya yaitu 50.000 unit. Hasilnya ketemu 8.400. Jadi harga jual produk berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal adalah 8.400 per unit produk.
Ada cara yang lebih sederhana yaitu markup. Dihitung dari biaya yang dikeluarkan. Untuk contoh kasus di atas, PT Prima Niaga yaitu informasi biaya modal tidak digunakan. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Harga sama dengan total biayanya 320 juta ditambah tingkat pamungkas modalnya 20% dikali. Nah, di sini kan biaya modalnya tidak digunakan informasinya. Jadi dia memakai informasi untuk biaya keseluruhannya yaitu 320 juta. Terus dibagi dengan volume penjualannya 50.000 unit, ketemu hasilnya 7.680. Jadi harga jual produk berdasarkan biaya adalah sebesar 7.680 per unit produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan analisis sensitivitas dengan mengganti markup sebesar 20% dengan angka lain. Besarnya markup juga dapat disesuaikan dengan karakteristik produk ataupun rata-rata industri. Selanjutnya saya akan membahas lagi contoh soal beserta penyelesaiannya dengan pemahaman saya. PT Planet Elektronik adalah produsen blender. Volume produksi dan volume penjualan direncanakan sebesar 20.000 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat keseluruhan produk adalah 920 juta. Yang pertama, tentukan harga jual per unit produk jika perusahaan menggunakan metode penentuan harga jual berdasarkan biaya dengan tingkat markup sebesar 20%. Yang kedua, jika blender akan dijual seharga 60.000 dan perusahaan menginginkan laba sebesar 20%. Ini labanya 25%. Menginginkan laba 25%, maka hitung maksimal biaya penjualan atas produk tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, nomor pertama, harga sama dengan total biayanya 920 juta ditambah dengan markupnya 20% dikali sama total biayanya tadi, biaya keseluruhan, dibagi dengan volume penjualannya 20.000 unit, ketemu 55.200. Jadi harga jual produk berdasarkan biaya adalah sebesar 55.200 per unit produk. Sedangkan yang nomor 2 ini sebisa saya yaitu harga jika blender akan dijual seharga 60.000 dan perusahaan menginginkan laba sebesar 25%, maka itu maksimal biaya penjualan atas produk tersebut. Jadi mungkin gini, harga yaitu 60.000 ditambah dengan menginginkan labanya sebesar 25% dikali dengan 60.000 harga tadi, yaitu ketemu 75%. Sekian penjelasan dari saya, dan bila ada salah kata maupun kesalahan dalam saya menjelaskan soal dan penyelesaiannya, saya mohon maaf dan terima kasih.